Di tengah kondisi perpolitikan nasional yang terbelenggu oleh dominasi oligarki, kepentingan Amerika dan kepentingan Cina di Indonesia, sehingga rakyat hanya dijadikan objek penderita oleh para kolaborator kepentingan ketiga pihak tersebut, lahir sebuah partai baru bernama Partai Rakyat Oposisi. Pendirian partai ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis lintas generasi, pejuang dan purnawirawan yang peduli pada nasib bangsa ini yang justru kian terpuruk akibat ulah para kolaborator itu yang lebih mengutamakan kepentingan oligarki, Amerika dan Cina dibanding kepentingan rakyatnya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Dan revisi Undang-Undang KPK adalah bukti bagaimana aspirasi rakyat diabaikan oleh para kolaborator tersebut demi mengakomodir kepentingan oligarki, Amerika dan Cina. Juga proyek kontroversial IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena kolaborasi yang maha dahsyat tersebut, saat ini di Indonesia muncul figur-figur yang sebenarnya tak layak untuk dijadikan pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang posisinya dinilai tak lebih dari boneka dari ketiga pihak tersebut. Para kolaborator itu diantaranya bercokol di partai politik, dan diantara mereka juga ada di eksekutif maupun legislatif. Tentang partai politik di Indonesia sebenarnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 fungsi partai politik di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yakni: pertama, merupakan sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Keempat, tempat di mana WNI dapat berpartisipasi dalam politik. Dan kelima, merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Jika melihat bagaimana sepak terjang partai politik saat ini, sangat jelas mereka telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut. Berikut wawancara kami dengan salah satu inisiator pendirian Partai Rakyat Oposisi. Namanya Tito Rusbandi. Beliau aktivis 7778 sekaligus Dewan Penasihat Aliansi Pejuang dan Purnawirawan. Jadi begini, kita lihat sejarah demokrasi di Indonesia. Sedikit saja. Yang pertama kita lihat zaman Soekarno. Muncul Soekarnoisme. Berpindah ke Soeharto. Muncul Soeharto klasi. Setelah itu hari ini maka ada partai klasi. Mengapa saya katakan begitu? Dengan menggunakan Undang-Undang MD3, mereka menguasai seluruh parlemen. Suara bukan lagi suara rakyat, tapi suara ketua partai. Siapa ketua partai? Semua kebanyakan tersandera oleh kasus hukum. Mereka lah oligarki. Mereka bisa ada yang memiliki pulau, memiliki pesawat pribadi. Apakah itu yang dikatakan pembela rakyat? Mereka bersukaria, sementara darah rakyat bercucur, air mata rakyat, keringat rakyat. Ini yang menjadi penyakit awal. Kalau kita diagnosa, itu diagnosanya adalah kerusakan ini diperparah oleh sikap partai-partai sekarang. Ini yang harus kita segera hentikan. Segera kita hentikan. Jangan sampai terlambat.
Karena ketika terlambat, maka Indonesia sudah tidak ada, sudah lenyap. Terapinya sekarang terpaksa saya katakan satu-satunya terapi yang harus saya lakukan adalah people power. Tidak bisa lagi dengan cara apapun. People power pun berdasarkan konstitusi. Nah, kita lihat bagaimana sekarang oposan. Oposannya banyak. Suaranya sudah membawa suara yang luar biasa. Ada yang mengatakan bajingan tolol, ada yang mengatakan sontoloyo, ada yang mengatakan presiden butut. Pada kemerdekaan 79 ini kita dengar hal-hal itu. Hal-hal yang sangat hina kalau menurut saya. Kemudian sekarang dipertontonkan. Mereka akan merayakan hari kemerdekaan di IKN. IKN kita tahu dari studi kelayakan, dari analisa dampak lingkungan, atau dari desain konstruksi, itu sudah pasti tidak memenuhi syarat. Tetapi dipaksakan, buktinya habis 100 triliun, 100 triliun dan mangkrak. Air tidak ada, banjir iya. Ini hal-hal yang sangat menyakitkan. Di tengah utang 20.000 triliun, di tengah penderitaan rakyat, mereka akan hedonis ini akan merayakan perayaannya. Beribu-ribu orang, beratus-ratus bisa akan disewa. Berapa miliar habis? Sementara rakyat sedang sakit. Pak, jadi ini adalah salah satu kenapa lahir Partai Rakyat Oposisi. Partai Rakyat Oposisi adalah partai yang dari awal itu menegaskan diri bahwa partai ini tetap akan bertindak sebagai oposisi siapapun yang berkuasa, dimanapun dia berada. Dasar pemikirannya tetap kepentingan rakyat. Mau dia menjadi anggota DPR atau MPR, tapi tetap orientasinya adalah membela penderitaan rakyat. Dan ini tidak boleh berubah. Yang bergabung di Partai Rakyat Oposisi harus orang-orang yang teguh, yang tidak pernah berubah. Sikap tidak bisa berubah karena cuan dan lain-lain yang diberikan oleh para oligarki pengkhianat. Bang, pertanyaan aku begini, kan rakyat sebenarnya udah tahu nih kelakuan dari para partai gitu ya, bagaimana mereka cenderung hanya membutuhkan mereka ketika 5 tahun sekali mau pemilu. Terus kemudian mereka juga mengusung tokoh-tokoh, sosok-sosok yang menurut mereka sebetulnya nggak kredibel dan mereka nggak suka gitu. Tapi masyarakat masih tetap memilih mendukung partai itu. Sebetulnya ada masalah apa dengan masyarakat kita? Ini adalah berhasilnya proses pembodohan rakyat. Proses pembodohan rakyat yang oleh penguasa memang sengaja. Contoh, diberikan bansos. Bansos hanya sekian tetapi untuk 5 tahun mendatang. Ini membuat cara berpikir rakyat meracuni rakyat. Rakyat dibuat miskin, dan ketika diberikan sesuatu mereka merasa mendapat hadiah dari dewa di langit. Seperti itu proses pembodohan. Kita dulu perjuangkan gerakan anti kebodohan, minta ke Pak Harto dari dana pendidikan 4% minta menjadi 20%. Pak Harto mengabulkan jadi 9%. Dibangun ribuan SD, ditunjuk, diangkat guru-guru SD impres. Ada yang dilakukan. Tetapi hari ini pendidikan sulit. Untuk sekedar makan pun sulit. Apa yang kita harapkan lagi dari pemerintahan semacam ini? Itu adalah Pak, dengan adanya Partai Rakyat Oposisi ini, apa yang Bapak harapkan ke depannya, terutama terhadap masyarakat? Ya tentunya kita berharap pada pemerintahan yang akan datang itu kembali dulu ke jati diri. Kembali dulu ke jati diri
Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan semua perubahannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu yang harus dilakukan. Semua kebijakan itu harus didasarkan atas jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi sebetulnya, kalaupun qadarullah ada pemerintahan baru, maka program 100 hari menyiapkan pembunuhan terhadap masyarakat, adili yang salah, tangkap adili yang salah. Itu Pertanyaannya gini, sebetulnya kan membangun jaringan partai itu nggak mudah. Mungkin kalau udah deklarasi oke lah, tapi kan untuk membangun DPC misalnya DPD gitu ya, di seluruh Indonesia itu kan butuh dana yang luar biasa gitu ya, dan juga butuh massa yang banyak gitu ya Pak. Nah, apakah semua itu bisa terpenuhi Pak? Karena kalau misalnya dana nggak ada, massa nggak ada, kan akhirnya jadi partai yang layu sebelum berkembang Pak. Jadi bagaimana persiapan ke depan Pak? Ya, saya sadari itu, tetapi semangat kami itu saya yakin, karena begitu muncul di media sosial mengenai partai rakyat oposisi dari seluruh Indonesia menghubungi saya dan menunggu kapan ini kita akan bangun. Dan baru saja saya menerima dukungan dari aktivis lintas angkatan untuk berjalan terus membangun partai ini. Itu yang menjadi bekal dan semangat saya. Pak, kira-kira nanti akan dibangun dulu di DPC dan DPD di mana dulu nih? Tentu di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Tetapi Kalimantan Timur sudah sangat mendesak, mereka ingin itu akan kita lakukan safari. Kita akan safari memberikan penjelasan mengenai visi dan misi partai, supaya yang mengikuti partai rakyat oposisi ini semuanya berakal sehat. Tidak lagi kita uji apakah benar konsistensi terhadap garis tujuan perjuangan. Kita tidak akan menerima. Banyak pun kalau tidak berkualitas, kasihan bangsa ini. Target yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang apa sih Pak? Kita sasarannya tidak ke sana. Kami ingin ikut dulu bersama-sama melakukan perubahan total terhadap negeri ini. Itu adalah keinginan kami. Perubahan total yang gimana Pak? Bagaimana? Perubahan total yang seperti apa? Seperti saya katakan tadi, bahwa semuanya harus kembali ke basic, ke dasar. Kembali mempelajari cita-cita pendiri negara ini. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila. Kemudian masih ada perubahan, tapi perubahan itu harus perubahan yang akal sehat. Bukan perubahan yang punya harapan untuk golongan dan kepentingan pribadinya. Itu adalah pengkhianat. Itu yang saya peringatkan. Kenapa saya bersedia menjadi martir? Karena saya cinta Indonesia. Pak, bisa dikatakan bahwa partai ini kan terbuka untuk umum ya. Apakah ini khusus akan mengakomodir oposisi aja atau gimana Pak? Atau ini akan menjadi kendaraan bagi para oposisi? Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika Anda bersama rakyat oposisi, maka harus menempatkan diri Anda sebagai orang yang selalu ingin berubah, melakukan perubahan terhadap ketimpangan rezim yang berkuasa, dimanapun dia berada, jiwa itu harus tertanam, dan tentunya akan malu. Saya dari partai rakyat oposisi misalkan, setelah menerima cuan jadi berubah. Takutnya itu Pak. Banyak sekali sekarang. Iya nggak, yang orang-orang yang mendukung Jokowi sekarang dia bilang apa? Saya tertipu. Hei, saya bilang, setelah 10 tahun Anda merasa tertipu. Tapi apa yang kalian lakukan selama 10 tahun? Mendukung Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja, semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sekarang baru bilang Jokowi 3 bulan lagi. Nah itu yang jangan seperti itu partai ini. Pak, satu lagi Pak, kan saat ini ada gerakan untuk melengsarkan Pak Jokowi, dan juga ada gerakan untuk
memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Apakah partai oposisi akan ada berada di dalam gerakan itu atau hanya sebagai di luarnya, Pak? Saya dengan bentuk apapun akan berada di dalam perubahan itu. Kenapa harus lengser? Saya kalau dibiarkan, dinasti politik akan tetap berjalan. Nah, ini yang paling berbahaya, Jadi saya juga berharap ke depan itu cut saja. Iya. Pak, kalau ada misalnya nih ada intimidasi kah atau apalah, terutama kalau nanti ketika partai rakyat oposisi ini akan mendaftar ke Kemenkumham, bagaimana Pak? Itu proses yang kami sudah siap menghadapinya. Oh, udah siap Pak ya? Sudah siap menghadapinya. Oke, Pak, pesan-pesan buat masyarakat Pak terhadap keberadaan partai rakyat oposisi saat ini. Saya kalau ada komentar dari rakyat, mereka terkejut. Oke. Mereka katakan ini yang saya harapkan. Ini akan menyalurkan perlawanan kami untuk rezim ini. Justru itu yang menggugah saya untuk tetap semangat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.